Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Alfa Tauhid. Pemirsa, unit kriminal khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah ruko di kawasan Jakarta Barat. Ruko ini merupakan sindikat pinjaman online atau pinjol ilegal. Warga sekitar kerap merasa resah karena merasa terancam keselamatannya karena adanya teror dari para penagih hutang yang bekerja di pinjol ilegal ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengki Haryadi sempat menjelaskan bahwa penggerebekan ruko yang dijadikan kantor sindikat pinjol ini awalnya berawal dari laporan warga sekitar. Polisi mengamankan beberapa barang bukti dan juga menangkap puluhan karyawan di lokasi. Kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan kami Anggia Eboni yang berada di lokasi penggerebekan di kawasan Tangerang, Banten. Anggia Eboni, silakan. Boni. Ya. Baik. Boni, Anda berada di lokasi, silakan laporan. Ya, selamat siang Alfat dan pemirsa. Siang ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tengah menggerebek sebuah perkantoran di kawasan Cipondoh, Tangerang. Ini tepatnya beralamat di Rukan Crown, Green Lake City Boulevard, Blok C. Ini terdiri dari 7 unit perkantoran yang terdiri dari 4 lantai. Nah, suasana yang Anda saksikan saat ini adalah mungkin puluhan karyawan yang saat ini sementara waktu berhenti bekerja karena pihak Polda Metro Jaya sudah mendatangi perkantoran ini, pinjaman online ini sejak sekitar pukul 11 siang tadi. Jadi ketika pihak Polda Metro Jaya tadi mendatangi perkantoran ini, aktivitas otomatis langsung dihentikan sementara dan saat ini juga sudah ada sedikitnya 20 karyawan yang ditahan oleh pihak Satreskrim Sus Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Nah, perusahaan pinjaman online ini yang berlokasi di Rukan Crown Green Lake City Boulevard ini sebenarnya terdiri dari beberapa perusahaan. Setidaknya ada 3 perusahaan pinjol yang sebenarnya ilegal, maksud kami. Jadi terdaftar secara resmi di OJK, tetapi juga ada 13 perusahaan pinjol ilegal. Jadi total ada 16 perusahaan. Mereka semua ini terdiri dari satu grup besar atau dari satu naungan, tetapi 13 diantaranya ilegal. Nah, tapi tadi pihak Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis juga menjelaskan bahwa meskipun ada perusahaan pinjol legal atau yang resmi terdaftar, tetapi mereka juga melakukan sejumlah tindakan yang melanggar hukum. Di antaranya seperti kegiatan penagihan yang tidak sesuai, kemudian mengirimkan gambar-gambar porno atau tidak senonoh kepada relasi dari peminjam di perusahaan pinjol ini untuk bisa membayarkan utangnya. Nah, yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini pemirsa adalah sejumlah karyawan yang saat ini tengah menunggu juga bagaimana kepastian mereka karena setidaknya ada 20 orang yang sudah diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya. 20 orang ini terdiri dari pimpinan yang bertanggung jawab atas perusahaan ini untuk levelnya apakah di level manajer atau mungkin lebih tinggi, ini masih kami tunggu juga informasi lengkapnya dari pihak Polda Metro Jaya. Kemudian ada juga karyawan yang bekerja sebagai kolektor ataupun penagih utang, hingga karyawan ataupun staf yang tugasnya atau job desk-nya ini menawarkan pinjaman online kepada masyarakat. Nah, sebagai gambaran, kantor dari perusahaan pinjaman online ini yang terdaftar ataupun yang kami lihat tadi namanya adalah PT Indo Tekno Nusantara. Sekali lagi PT Indo Tekno Nusantara. Nah, kami akan gambarkan mulai dari suasana tadi dari luar ruko
Biasanya kalau di sebuah perkantoran ini di bagian luarnya akan ada plang ataupun mungkin ada di bagian jendela atau pintunya ada tertempel logo perusahaan. Ini tidak ada sama sekali. Jadi walaupun UDT cukup besar, ada sekitar 7 unit, 7 pintu terdiri dari 4 lantai, tetapi kami tidak melihat adanya plang perusahaan ataupun label atau semacam stiker perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan atas nama PT Indo Tekno Nusantara. Jadi hanya ada lambang perusahaan atau nama perusahaan PT Indo Tekno Nusantara ketika kita memasuki area lobi dari ruko ini. Ruko ini terdiri dari 4 lantai pemirsa dan saya saat ini berada di lantai 2. Tadi di lantai 1 hanya ada lobi, kemudian ada musola dan beberapa sofa yang juga kosong. Nah, suasananya ini di lantai 1. Ini ada sejumlah komputer yang masih menyala. Dijelaskan tadi oleh pihak Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, pemirsa, bahwa ini terdiri dari beberapa perusahaan. Jadi tidak hanya satu perusahaan saja, tetapi setidaknya ada 3 perusahaan pinjaman online yang sebenarnya terdaftar secara resmi di OJK, tetapi ada juga 13 perusahaan lainnya yang memang ilegal atau tidak terdaftar, tetapi mereka ini total ada 16 ini tergabung di satu naungan besar atau satu grup. Dan informasinya, investor ini berasal dari luar negeri. Ini saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat gambar atau yang tengah dikerjakan oleh para karyawan di sini. Jadi tadi informasi dari pihak kepolisian bahwa meskipun ada perusahaan yang terdaftar secara resmi di OJK, tetapi ada tindakan mereka ataupun aktivitas yang dilakukan melanggar hukum, yakni seperti penagihan utang kepada customer. Ini dilakukan seperti mengirimkan gambar-gambar tidak senonoh ataupun gambar porno kepada rekan dari korban atau peminjam di perusahaan pinjol ini untuk bisa mengancam sehingga korban ataupun peminjam ataupun nasabah ini akhirnya membayarkan utangnya. Nah, sedikitnya ada 20 orang pemirsa yang sudah diamankan oleh pihak Satreskrim Sus Polda Metro Jaya. Ini merupakan pimpinan dari perusahaan ini yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas di sini. Kemudian ada juga karyawan yang tugasnya menagihkan hutang dan ada juga yang mendaftarkan. Saya akan coba sedikit bertanya kepada karyawan di sini yang barangkali mungkin mau menjawab pertanyaan saya, Mbak. Ini tentu tidak berkenan, pemirsa. Coba kita bergeser. Ini kalau kita lihat aktivitas di satu lantai ini ataupun suasananya ini terdiri dari kubikel-kubikel. Masing-masing ada komputernya, meskipun tidak seluruh kubikel ada komputernya, tapi ini kalau dilihat ada nomornya ini sampai angka 500-an, bahkan 600. Jadi diduga memang ada ratusan karyawan yang bekerja di perusahaan pinjaman online ini. Hingga saat ini pihak kepolisian juga masih terus mendalami peran-peran dari para karyawan di sini, tugasnya seperti apa. Tapi kalau kita lihat, kebanyakan karyawan di sini membuka aplikasi Messenger ataupun pesan, kemudian mengirimkan pesan-pesan untuk menagih hutang kepada para peminjam ataupun rekan-rekan dari peminjam, dan mengirimkan gambar tidak senonoh. Alfat. Iya, Ebony, kami mendengar ada semacam sahut menyahut begitu di sana yang terjadi. Mungkin Anda bisa gambarkan apa yang sedang mereka teriakan atau siapa kemudian pihak yang meneriakan itu, apa yang mereka teriakan? Ya, benar sekali Alfat, bahwa saat ini tadi sempat ada semacam penolakan nampaknya dari para karyawan yang masih
standby di sini, memang mereka sudah tidak melakukan aktivitas pekerjaan mereka. Karena sejak pukul 11 tadi pihak kepolisian datang, kemudian menyaksikan apa yang mereka lakukan tersebut melanggar aturan ataupun melanggar hukum, kemudian mereka diminta untuk berhenti bekerja, sejumlah komputer juga sudah diamankan. Nah, di sini ada beberapa karyawan ataupun staf yang tadi nampak bersangkutan itu menyuarakan keberatan mereka ketika para awak media menyorot ke arah mereka, menyorot muka mereka. Seperti itu, Alfat. Jadi kalau bisa saya gambarkan sekali lagi, kondisi di lantai 1 ini dari PT Indo Tekno Nusantara yang berlokasi di Rukan Crown, Green Lake City Boulevard, Blok C nomor 1 sampai 7, Cipondoh, Tangerang. Ini di lantai 1 kondisinya hanya terdiri dari full kubikel-kubikel untuk para karyawan bekerja. Di sini juga hampir seluruhnya terisi komputer. Ada ratusan, kalau informasi tadi terakhir kami dapatkan dari Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, sedikitnya mungkin ada sekitar 300 karyawan. Jadi sekali lagi kami informasikan bahwa perusahaan PT Indo Tekno Nusantara yang tadi kami lihat nama perusahaan ini di area lobi saja, ini sebenarnya di satu gedung ini atau di Rukan ini terdiri tidak hanya satu platform atau tidak hanya satu perusahaan pinjol, tetapi total ada 16 setidaknya. Nah, dari 16, 3 diantaranya sebenarnya terdaftar resmi di OJK, sementara 13 lainnya merupakan perusahaan pinjol ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Nah, tapi tadi menurut pihak kepolisian bahwa dari 3 perusahaan yang sebenarnya terdaftar tadi, yang sebenarnya berdiri resmi, banyak juga aktivitas yang mereka lakukan sebenarnya melanggar hukum ataupun melanggar ketentuan. Alfat. Konfirmasi saja, untuk wilayah yang sedang Anda kabarkan saat ini, artinya ini adalah salah satu perusahaan pinjol ilegal yang kemudian diberhentikan sementara waktu pengoperasiannya, atau ini termasuk justru pinjol yang legal sebenarnya? Ya, jadi Alfat sebagai gambaran, ini kami ulangi lagi, total ada 7 unit ruko terdiri dari 4 lantai. Ini lokasinya cukup besar. Nah, di 7 unit ruko ini terdiri dari beberapa perusahaan pinjaman online. Totalnya ada 16. Nah, yang digerebek ataupun ditahan oleh pihak kepolisian ini berasal dari total 16 perusahaan. Nah, walaupun tadi saya sempat mengatakan bahwa ada 3 perusahaan pinjol yang sebenarnya legal, tetapi aktivitas yang mereka lakukan ini juga melanggar hukum, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dari 20 orang yang diamankan ini juga berasal dari perusahaan pinjol yang terkategori legal. Ya, Boni, kalau kita lihat dari sesaat lagi, Alfat, kami juga. Ya, kalau kita lihat dari kubikel-kubikel yang kita saksikan sekarang ini, dengan jumlah sampai 600 tadi Anda bilang begitu ya, kubikel-kubikelnya. Apakah ini artinya mereka yang bekerja di kubikel-kubikel ini bekerja sebagai penagih hutang atau penerima data saja atau bagaimana? Ya, jadi Alfat di sini ada ratusan karyawan yang bekerja dan job desk-nya ataupun aktivitasnya ini juga beragam. Tetapi tadi setidaknya yang disebutkan oleh pihak kepolisian, sebagian besar dari mereka ada yang tugasnya menagih utang kepada para nasabah ataupun peminjam. Ada juga yang tugasnya menawarkan pinjaman online ini. Jadi tadi sebagai gambaran juga syarat untuk mendapatkan pinjaman juga cenderung mudah, sehingga tentunya dengan bunga yang besar, sehingga masyarakat juga mungkin banyak yang tergoda hingga akhirnya mendapatkan pinjaman online di sini. Tetapi yang pasti yang bisa kami tegaskan bahwa ada sejumlah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para karyawan di sini, seperti diantaranya ketika menagih utang, staf di sini mengirimkan gambar tidak senonoh ataupun gambar porno kepada rekan dari nasabah atau peminjam, sehingga ini membuat peminjam di perusahaan pinjol ini terancam. Alfat, sesaat lagi kami akan menyaksikan
press conference, rilis dari pihak Polda Metro Jaya. Saya akan ajak Anda untuk menyimak rilis dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Udah benar, dicabut aja, karena nih gue susah ke depan gitu. Gak apa-apa kan? Boni, sembari kita menunggu jalannya konferensi pers dari pihak kepolisian, mungkin ada keterangan dari pihak kepolisian sejauh ini sementara waktu begitu ya, apakah sudah disebutkan mengenai peredaran uang yang beredar dalam Anda sebutkan 16 perusahaan pinjol ini? Baik, kita akan simak keterangan resmi dari pihak kepolisian. Yang saya hormati Pak Dirkrimsus, Pak Wadir Krimsus, Kasubdit Cyber dan Kanitnya, teman-teman media, siang ini saya akan menyampaikan satu kegiatan melakukan penggerebekan di salah satu ruko di Green Light City, Jakarta Barat ini, yang kita ketahui bersama bahwa instruksi dari Pak Kapolri sudah jelas, ya, kemarin sudah beliau menyampaikan adanya satu kegiatan Fintech P2P Lending ya namanya. Ini satu kegiatan penyelenggaraan Fintech P2P Lending atau biasa kita kenal dengan pinjaman online yang di masa pandemi COVID-19 ini sangat merugikan masyarakat, ya, dan sangat meresahkan masyarakat. Bahkan ada beberapa korban dari masyarakat yang sempat stres dengan tagihan-tagihan, baik itu dengan pengancaman yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku, kolektor-kolektor yang ada, baik pengancaman yang dilakukan secara langsung maupun juga melalui telepon dan juga media sosial. Nah, ini yang dilakukan penindakan, ya, penindakan oleh Krimsus langsung dipimpin karena memang kita ketahui ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Bahkan sudah selama 1 bulan ini Polda Metro Jaya sudah berhasil mengamankan 4 lokasi dengan 4 tersangka utamanya yang sudah kita amankan. Kemudian juga kemarin dari Polres Jakarta Pusat juga sudah melakukan penggerebekan di daerah Sedayu. Hari ini kita melakukan penggerebekan di lokasi Green Lake di PT ITN yang merupakan kolektor penagihnya. Di ruko ini ada 7 ruko yang tadi kita ketahui bersama, masuk bersama teman-teman semuanya, ada 4 lantai di sini. Di sini ada 13 aplikasi yang digunakan oleh PT ini. Dari 13 lokasi ini 3 memang legal, tapi ada 10 aplikasi yang ilegal. Dengan 3 bagian utama di sini. Yang pertama adalah ada tim analis, kemudian tim telemarketing, yang terakhir adalah kolektor. Kolektor ini penagih. Ada 2 jenis penagihan yang dilakukan. Yang pertama melalui langsung didatangi, ya, dengan ancaman-ancaman apabila para peminjam-peminjam online ini tidak membayar akan dilakukan pengancaman terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penagihan atau kolektor melalui media sosial yang ada atau per telepon. Kalau media sosial bahkan kami temukan di sini bahwa penagihan itu dengan ancaman di media sosial bahkan memperlihatkan gambar-gambar pornografi. Nanti akan kami kenakan juga dengan pasal pornografi di sini. Jadi diancam kemudian diperlihatkan gambar-gambar pornografi kepada para pinjam-pinjam onjol sehingga membuat stres yang para korbannya sehingga mereka memaksakan diri untuk melakukan pembayaran. Ya. Ada 32 orang yang sementara kita amankan di lokasi ini. Akan kita bawa untuk kita lakukan pemeriksaan dan lokasi ini akan kita polis lain. Ya, akan kita lakukan polis lain, akan kita dalami semuanya. Karena cukup meresahkan. Pak Kapolri kemarin sudah menyampaikan ada 3 kegiatan preemptif yang akan kita lakukan, kemudian preventif dan penegakan hukum yang harus kita lakukan secara tegas. Preemptifnya adalah kita melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa di masa pandemi ini jangan sampai tergiur dengan tawaran-tawaran oleh para pelaku-pelaku ini. Pelaku-pelaku kejahatan fintech ini. Karena pasti dia pertama melakukan penawaran-penawaran yang bagus,
tetapi sebenarnya menjerumuskan masyarakat. Ini kami edukasi melalui media sosial. Baik, ada sedikit masalah komunikasi dengan sambungan kami bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus. Saat ini masih tengah dilakukan adanya konferensi pers berkenaan dengan penggerebekan di 7 ruko yang berada di Green Lake City, Jakarta Barat. Sebanyak 32 orang ditahan dari lokasi ini. Ditemukan ada 13 perusahaan aplikasi pinjaman online. 3 diantaranya terdaftar di OJK, artinya legal, tapi 10 diantaranya merupakan perusahaan pinjaman online yang ilegal. Meskipun 3 perusahaan tersebut sudah terdaftar di OJK, namun dari modus-modus operandinya ternyata juga ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana. Di antaranya juga dengan mengirimkan ancaman-ancaman berupa pengiriman gambar-gambar porno melalui media sosial dan juga melalui aplikasi messaging. Kita juga akan mencoba untuk memperbarui informasi dari lokasi. Ada rekan kami Milhan di sana untuk mengetahui bagaimana situasi terbaru. Ini merupakan gambar yang diambil langsung oleh Milhan pada saat ini. Pemirsa, Milhan, bisa Anda gambarkan situasi saat ini di sana? Iya, saya bisa menggambarkan bahwa tadi pagi Polda Metro Jaya di Krimsus menggerebek sebuah kantor yang dijadikan peminjaman online. Ada 7 ruko dan 3 lantai, dan ini para pegawai ini yang menghubungkan para nasabah yang untuk membayar utangnya. Dan di sini tuh ada beberapa karyawan, ada 300 karyawan yang berada di pinjaman online ini, dan dengan ditagih dengan melalui email maupun di WA ataupun di komunikasikan kepada para konsumen, begitu. Baik. Milhan, tahan dulu laporan Anda, kita akan kembali mendengarkan konferensi pers dari pihak kepolisian. Baik. Tapi 10 ini ilegal semuanya. Makanya ini akan diproses. Ya, masih kita dalami semuanya. Karena kami melakukan penangkapan ini. Ya, laporan masyarakat dan juga hasil kita patroli di dunia cyber. Masih ada sedikit kendala untuk sambungan kami dengan pihak kepolisian yang sedang melakukan konferensi pers saat ini. Ini adalah, pemirsa, situasi terbaru di salah satu lantai di ruko Green Lake City di Jakarta Barat, di Rukan Crown di Cipondoh, Tangerang. Kita akan coba kembali sapa Milhan. Milhan, mungkin Anda sempat berbincang dengan salah satu pegawai di sana untuk mengetahui seharinya per orang ini ditugaskan untuk menagih berapa orang, seperti apa modus operandinya? Ya, bisa saya gambarkan bahwa saat ini saya berada di lantai 3 yang dimana para pegawai untuk menagih konsumennya dengan cara melalui komunikasi, pesan WhatsApp maupun email. Dan saya bisa bertanya kepada para pegawai yang ada di sini sendiri. Kita Mas mau nanya, ini kalau pinjaman online ini Mas sudah berapa lama di sini? Dari banget. Halo. Baik. Ya, sepertinya memang mereka sulit untuk dimintai keterangan ya, karena memang ada situasi penggerebekan lebih menutup diri. Tapi mungkin Anda bisa mengetahui dari penjelasan pihak kepolisian sejauh ini, mungkin ada penjelasan mengenai hal tersebut? Ya. Halo. Ya, Milhan, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Iya, mungkin mereka, kebanyakan dari mereka mungkin menutup diri karena ada situasi penggerbegan saat ini dan mereka cenderung akan bungkam. Tapi apakah ada informasi dari pihak kepolisian mengenai modus operandi dari masing-masing pegawai ini seperti apa yang mereka lakukan perharinya seperti apa begitu? Halo. Ya, baik. Kita menyampaikan pada para pegawai ini belum bisa dimintai keterangan bahwa
masih dalam penyelidikan oleh pihak Polda Metro Jaya ini. Gitu. Iya. Milhan, dari pandangan mata Anda begitu ya, ada berapa banyak sih yang saat ini sedang bekerja di sana? Baik. Halo, selamat siang. Iya, siang Kakak. Iya. Dengan siapa Mbak? Bisa diperkenalkan? Oke, saya Desi, telemarketing dari aplikasi Ada Modal. Oke, Mbak Desi. Mbak Desi sudah berapa lama Mbak bekerja di Saya kurang aplikasi lebih ini? untuk kurang lebih kerja di aplikasi ini udah kurang lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Selama ini tugas Anda berkutat di telemarketing begitu ya? Betul, iya. Oke, apa saja yang Anda tawarkan biasanya? Untuk penawaran ini kami cuma untuk pinjamannya uang saja Kakak, tidak ada barang. Oke, ini di gedung ini kan ada 3 perusahaan yang disebutkan oleh polisi terdaftar di OJK. Aplikasi yang Anda bekerja sekarang ini perusahaannya terdaftar di OJK kah? Oke, betul Kakak, untuk aplikasi kami sudah terdaftar OJK, namanya Ada Modal. Dana Modal? Oke, Ada Modal, untuk semua marketing semuanya sudah OJK. Oke, Ada Modal. Mbak, untuk satu orang telemarketing biasanya ditarget, apakah ada target kerja perharinya harus mendapat konsumen berapa banyak mungkin? Iya, untuk konsumen berapa banyaknya tidak dibandingkan ya Kakak, cuman untuk dapat ada uang komisinya di setiap per bulan. Untuk uang komisi itu kurang lebih, iya kalau misalkan tidak mencapai target, misalkan 45%, dia ada setiap potongan, jadi kami juga harus mengejar target. Oke, jadi ditargetkan ada komisi di situ, dari per orangnya berapa komisinya? Per orangnya tergantung dia pendapatan, kalau lebih banyak yang mendapat yang pengajuan pinjaman, berarti banyak juga untuk pendapatannya. Oke, rata-rata berapa banyak per orang gitu ya meminjam di Ada Modal ini, berapa per orang meminjamnya? Untuk definisi kami per harinya ya Kak ya, untuk disebutkan kurang lebih dari 80 orang, karena dia rata-rata di aplikasinya. Tapi mohon ya untuk di aplikasinya karena dia yang suka rela, dia yang sebelumnya pernah download, dia berminat, tapi belum sampai tahap pengajuan, jadi kami bantu kembali. Jadi hampir 50% dia mau pengajuan yang kami bantu. Oke, sejauh ini tadi disebutkan oleh pihak kepolisian ada tindakan atau penagihan dengan cara-cara yang tidak manusiawi begitu. Nah, untuk di Ada Modal sendiri seperti apa? Proses penagihannya berapa lama ditagih setelah konsumen meminjam? Oh, untuk penagihannya mungkin sehari sebelum jatuh tempo dia diingatkan oleh karyawan kami, dan untuk pas jatuh temponya dihubungi kembali. Itu kurang lebih yang saya tahu. Soalnya untuk lantai kami, untuk penagihan sama penawaran beda lantai, jadi kurang terdengar untuk penelponannya. Kalau untuk bunganya sendiri, disebutkan ada beberapa ini yang bisa 4% per hari, benar seperti itu? Untuk bunganya gini Kakak, untuk di aplikasi kami, misalkan untuk pinjaman awal, contohnya kita dapat pinjaman 500 nih. Untuk bunganya 0,78% per hari ya Kakak ya. 0,78 per hari, 0,78% per hari. Iya, jadi kalau misalkan pinjam 500, bunganya 56.000 aja. Itu aja yang saya cukup sampaikan ya Kak ya. Baik. Terima kasih Mbak Desi. Oke. Baik, tadi kita sudah dengarkan bagaimana pengakuan dari salah satu karyawan pinjaman online yang diklaim terdaftar di OJK bahwa peredaran uang di sana cukup tinggi dan masing-masing karyawan diberikan sejumlah target untuk bisa memenuhi komisi untuk mencari konsumen meminjam online di perusahaan mereka. Disebutkan bunga yang diterapkan adalah 0,78% per harinya. Artinya cukup tinggi kalau dikatakan seperti itu. Dan ini sudah menjerat sejumlah konsumen yang dirugikan. Dan kita akan masih terus mengupdate informasi dari lokasi penggerebekan. Kita jeda dulu, kita akan kembali sesaat lagi.